langit mulai gelap. Kamu melirik sekitar menilai, tempat ini terlihat tidak kecil, sudahlah, santai saja menjelajah. Beberapa saat kemudian kamu sudah berada di depan sebuah menara, di depan ada gulungan yang bersinar. Sehingga kamu merasa curiga di tanah kosong ini, ada sebuah menara menjulang tinggi, pasti ada barang berharga. Penasaran, ini apa? Tidak bisa menahan diri untuk menyentuh gulungan itu. Di dalam, energi mengalir mengelilingi tubuhmu, sistem dipenuhi dengan notifikasi, mantra-mantra dari semua sisi menyatu ke dalam tubuhmu. Kamu telah mendapatkan modul pekerjaan baru, penyihir, profesi yang mulia dan berkembang, bersama-sama mengalami penderitaan, dengan naga perak. Peringatan, untuk menjadi penyihir syarat utamanya adalah, sebagai berikut. Pertama, memiliki naga perak baru lahir. Kedua, menguasai keterampilan meniup trompet. Kamu mendapatkan tonggak baru, penyihir sejati, gelar yang sesuai, penyihir pemula, kamu bingung, ini sulit. Pertama, aku tidak tahu, cara meniup trompet. Kedua, tidak ada naga perak, sepertinya profesi tambahan ini harus menunggu lebih lama lagi, tapi lihat seperti ini. Tempat ini memang banyak barang menarik, mari naik ke atas untuk melihat. Di dalam sebuah ruangan terdapat sebuah permata bercahaya yang menarik perhatianmu. Memegang permata itu di tangan, matamu berbinar, oh, ini pasti barang berharga. Permata ini, karena cukup manis, sistem saat ini menampilkan informasi, kamu mendapatkan batu giok yang pernah dipelihara oleh naga perak. Tanpa sengaja mengaktifkan jiwa luar biasa, seluruh tubuhmu tersedot ke dalam batu giok. Itu membawamu langsung ke tubuh dari pemelihara naga perak, berpindah ke sebuah pulau kecil di tengah laut yang luas. Setelah menyadarkan diri, kamu bertanya-tanya tentang tubuh pria bernama Trancu ini apa. Sistem, kamu mendapatkan sebuah tubuh sementara yang dapat berubah. Apakah ingin mengaktifkan perubahan tubuh sementara ini? Catatan, perlu menggunakan 1 tetes minyak dewa, kondisi cadangan minyak dewa 2 dari 2, kamu berpikir, sifat dari perubahan ini mirip dengan keabadian, jika digunakan sekarang, sedikit buang-buang, lihat deskripsi sebelumnya, informasi tentang pengasuh Phoenix muncul, petarung Phoenix, level 169, skill 1, pukulan matahari, skill 2, patung emas adalah Han, deskripsi, menjadi Han dengan tinggi lebih dari 80 meter. Dilengkapi dengan keunikan 3 kepala 6 tangan, memikul matahari dan bulan, meninggalkan gunung dan laut, hanya mendengar saja sudah membuat dia bersemangat, baru lihat deskripsinya saja sudah terasa menarik. Sistem, kamu keluar dari batu, hati-hati merawatnya, kemudian, adalah Kiet yang menemukan sebuah bola kristal, 2 buku sihir, dan 3 buku posisi di lantai ini yang ditinggalkan oleh Dewa Kabut. Akhirnya, sampai di puncak menara dan menemukan pusat Phoenix untuk melindungi gunung. Dia masuk ke model yang dipajang di tengah ruangan dengan rasa ingin tahu, di sini dia bisa mengamati seluruh gambar Phoenix, untuk melihat di mana ladang akan hangus. Melihat naga hitam melingkari, dia tidak bisa tidak bertanya-tanya, naga ini benar-benar meliputi seluruh Phoenix. Apakah dia sedang menyengsarakan dirinya sendiri? Api sihir dari formasi perlindungan gunung memang tidak cukup. Tunggu. Sepertinya dia sedang membakar dirinya sendiri dengan api, mungkin ini adalah cara berlatih, tanggung jawab, sinar ingatan dari Dewa Kabut bisa terjalin dengan cara yang palsu. Dia tiba-tiba menyadari ada yang aneh, tunggu, ukuran naga ini sepertinya terlalu besar, bukan ukuran yang seharusnya dimiliki naga mimpi buruk, atau mungkin makhluk ini bukan naga mimpi buruk. Dia segera mengambil lencana Ratu Ular Laut, dan mengaplikasikannya di tangan seperti mengangkat telepon, ini, Selena ada di sana tidak? Saya ingin meramal detail tentang naga mimpi buruk. Meminta Ratu untuk memberikan tempat berlindung yang pasti, Ratu setuju. Dia mendapatkan mata dewa dari Ratu Ular Laut, tetapi menghabiskan 5 poin kasih sayang dari Ratu. Tersisa tidak lebih dari 5 poin terakhir membuat dia terkejut, tidak mungkin, yang ini juga dipungut biaya, saya sedang membantu Anda. Informasi tentang naga muncul, naga mimpi buruk yang menyamar sebagai Windhill, tambahan informasi, Windhill adalah naga merah kuno yang menyamar, naga merah yang berprofesi sebagai pembunuh, level 129, dia berkomentar, kekuatan dari perisai naga ini tidak kalah dengan dirinya. Dia menemukan sebuah telur Phoenix, ukurannya membuatnya terkejut, wow, sangat besar, ketika menetas pasti akan menjadi harta yang luar biasa. Sistem memberitahunya bahwa Phoenix membutuhkan waktu minimal 20 hingga 30 tahun lagi untuk menetas, di tahap ini harus memastikan keamanannya, dia merasa putus asa, aduh. Dewi Kabut muncul melaporkan kepadanya sebuah berita, Tuan, terjadi sesuatu yang baru di lembah Great Rift. Drufas telah mengirim Raja Penjaga yang bernama Loija, dan Raja para monster juga telah terjun langsung ke medan perang. Tentu saja bagaimana mungkin seorang penangkap ikan yang menguntungkan seperti Lakiet bisa melewatkannya. Duduk di puncak awan, dia tidak bisa menahan senyum, pertempuran akan segera meluas ke sini, saya tidak bisa melewatkan kesempatan untuk memancing di air keruh ini. 1 hari kemudian, di tanah penuh dengan komponen mesin dan robot, pemandangan hancur membuat seorang gadis berkata dengan penuh kesedihan. Kerugian ini juga terlalu besar, pasukan penjaga 100 orang, jika mati langsung mati, orang di samping menambahkan, lebih lagi mereka seluruhnya dibasmi. Ini adalah pertama kalinya saya melihat monster pemanah yang hebat seperti ini, sekali bisa menciptakan tanah sebesar itu, tidak ada tempat untuk bersembunyi, gadis itu menyadari sepertinya mereka hanya membunuh penjaga, manusia hanya dilucuti dari senjata, kaki tergeletak di sana, kecuali suaminya yang mati dengan cara yang mengerikan. Saat ini di sisi lain tanah, para monster yang masih hidup berduka satu sama lain, akhir-akhir ini banyak orang mati kuah, katanya Raja Penjaga selalu diam-diam membunuh kita, terutama prajurit elit. Syukurlah kita hanya tentara biasa, satu di antara mereka, siapa suruh hanya membunuh prajurit elit, sepupu saya juga tentara biasa.
Dan baru saja mati kemarin, jadi kita tetap harus sangat hati-hati. Satu di antara mereka, siapa suruh hanya membunuh prajurit elit? Sepupu saya juga tentara biasa, dan baru saja mati kemarin, jadi kita tetap harus sangat hati-hati. Mereka berdua, sambil berjalan bertanya-tanya. Raja penjaga itu sebenarnya seperti apa? Yang satu menduga, sepertinya dia pakai kacamata hitam segitiga, wajahnya kurus kering, nampak sangat menyedihkan. Seperti itu, dia menunjuk kepada Lakiat yang sedang duduk di bawah batu. Dia menjelaskan, saya datang untuk membawa makanan cepat saji, capek banget jadi duduk di sini sebentar. Salah satu dari mereka bertanya apakah dia butuh bantuan, tapi dia menolak, tidak perlu. Pergi saja, kamu terlihat sangat lelah, napas ngos-ngosan, sudah lama tidak membersihkan tempat ini sekeras ini, benar-benar tidak sanggup lagi, lihat hasil kerja 2 hari ini. Sayang sekali, sudah membunuh 1009 prajurit elit, mendapatkan 1039 pecahan dengan cepat. Sayang sekali, sudah membunuh 9224 tentara biasa, mendapatkan 9877 pecahan kekuatan. Dia mengangkat satu jempol dengan ceria, seperti ini. Bisa ditukar dengan 9 poin atribut, kekuatan dasar 22. Bisa langsung menyelesaikan peningkatan kekuatan. Jalan untuk meningkatkan kekuatan kamu sudah mencapai 25 poin, jadilah yang pertama menyelesaikan peningkatan atribut, semua keterampilan yang berkaitan dengan kekuatan bertambah 200, semua keterampilan yang berkaitan dengan kekuatan penyembuhan meningkat 100%, serta banyak hadiah lainnya yang membuatmu ingin meringis. Ini juga banyak tulisan, ini bukan novel. Sebuah bayangan muncul dan bersuara, Tuan telah memanggilku Laichi Kiki Kiet Sensoina, kamu sudah datang, saya ingin kamu kembali ke Mischa. Belum selesai berbicara sudah terhenti, kamu sudah naik level? Ratu Senza dari laut sudah memberikan peningkatan yang terkontaminasi untukmu, biarkan saya merasakan bagaimana peningkatan itu. Kamu mengulurkan tangan untuk menyentuh Sensoina, tetapi dia menghentikannya dengan suara dingin, dan mengingatkan, hormati saya sedikit, sekarang saya sudah menjadi peningkat, apa kamu pikir perjanjian itu bisa sepenuhnya mengikat saya? Sekarang, saya bisa dengan mudah menghancurkannya. Hanya melihat kamu tersenyum, di depan dia hanya ada sebuah ilusi. Kamu sudah berputar ke belakang dan memeluk pinggangnya entah sejak kapan, belum sempat dia mengerti apa yang terjadi, sebuah ledakan besar terdengar. Sensoina terbaring di reruntuhan, wajahnya terdistorsi, rasa sakit yang hebat berasal dari punggung, pinggang, dan belakang kepalanya. Darah, air liur dan berbagai cairan tubuh lainnya mengalir dari berbagai organ tubuhnya. Kamu memukul keluar panel sistem yang memerintahkan, baiklah, jangan deskripsi lagi. Kamu telah menggunakan pelukan jatuh pada Sensoina jatuh ke dalam keadaan tidak sadar, pusing, sekarat. Kamu melihat kedua tanganmu, lalu memuji diri sendiri. Bicara soal itu, teknik ini memang hebat, selanjutnya harus mencari beberapa teman untuk meningkatkan pelukan jatuh. Saat Sensoina terbaring diam, kamu merasa putus asa, sial. Awalnya berencana mencari dia, karena ada sedikit hal yang perlu dia lakukan, semua karena dia, Sandy, bawa dia ke dunia pahlawan yang tersembunyi dulu. Pindah ke daerah liar di utara, sebuah bayangan sedang berlari kencang melintasi padang pasir. Diana dengan marah bergumam, Tuan tidak memanggilku tetapi memanggil Sensoina yang menyebalkan itu, kamu tahu apa artinya itu? Raja Serigala di dalam hati menangis karena Diana bilang itu artinya dia harus berkelahi lagi, meskipun berpikir begitu, saya tetap harus mengucapkan kata-kata manis kepada majikan, Anda harus berkompetisi dengan orang itu, meskipun saat ini jarak dari dia cukup jauh, tapi dari segi tinggi badan dan potensi, tidak ada yang lebih baik dari Anda, mungkin majikan hanya memanggil dia kembali untuk menguji keterampilan bertarung baru. Mendengar pujian itu, dia memberi serigala satu pukulan. Dengan nada bertanya, latihan seperti ini, membuat si kecil jadi bingung. Diana semakin kesal, saat berpisah, majikan sudah bilang, tunggu sampai aku menguasai cukup banyak wilayah, baru akan datang mencari kita. Meskipun kita telah merebut kota terbesar di tanah yang kacau ini, jika dia tidak muncul, itu berarti dia tidak puas. Dia berdiri di tebing tinggi bersumpah, aku akan mengambil semua kota di selatan, dan memberikannya kepada majikan sebagai hadiah. Diana memegang kepala Raja Serigala, dan bertanya, menurutmu bagaimana? Dia terbata-bata, saya pikir kita harus hati-hati setiap langkah. Merasa akan mendapatkan hadiah tambahan, dia memperbaiki ucapannya, maksud saya, mengambil semua kota di selatan Gunung Naga Hijau mungkin masih belum cukup, bagaimanapun juga, majikan lebih menghargai kemampuan bawahannya. Kenapa tidak menetapkan target Anda sedikit lebih tinggi? Menurut saya, akan lebih baik jika merebut semua kota di selatan. Dia dengan bersemangat mendorong serigala untuk melaju ke depan, kamu sangat masuk akal, karena saya berpikir, terlalu sempit. Besok, tidak, malam ini kita berangkat, duluan menyatukan wilayah-wilayah bebas, lalu menyerang negara tetangga, pindah ke bawah kota sebelah Ngoc Fung Sao, Lakiat sedang menggali jauh ke dalam tanah, semakin dalam dia menggali, semakin banyak material berharga yang didapat. Dia dengan senang hati melanjutkan pekerjaannya, menggali bahkan mendapatkan logam mulia, benar-benar senang. Saya harus menggali semua material di bawah tanah. Notifikasi muncul, pelayan Diana Anda telah merebut kota Tibak, dia telah berjanji dengan tanah yang kacau, bersumpah untuk menjadi raja atas nama Anda. Anda telah menjadi raja dari tanah yang kacau? Anda memiliki tonggak baru, raja satu negara, reputasi wilayah meningkat 100, Anda mendapatkan daftar keterampilan bangsawan,
Dia tidak menyangka bisa menjadi raja begitu saja. Apakah Diana berjuang? Setelah saya keluar, saya harus memberi hadiah besar padanya. Setelah menggali sampai habis, dia terjatuh ke bawah, terombang-ambing dari tumpukan tanah dan batu. Dia melihat sekeliling, di dalam tanah masih ada ruang. Sekitar bersinar dengan material berwarna hijau. Sistem, Anda telah menemukan batu induk Nguyen Touch. Anda telah menemukan sebuah kapal luar angkasa tingkat langit yang lengkap di sumber batu induk Nguyen Touch. Anda telah menjangkau inti rahasia Rovas. Lakiat melangkah maju menuju kapal di depan. Semua orang tahu bahwa Rovas dibangun di atas reruntuhan sebuah pesawat luar angkasa. Tetapi mungkin tidak ada yang tahu di bawah kapal luar angkasa itu ada kapal luar angkasa lain. Sistem memberitahu, Anda menemukan kotak suplai ahli peluru kelapa, tetapi ketika dibuka, di dalamnya ada anjing asam level 51, model organisme kecil. Segera, dia menyemprotkan asam ke wajahnya sehingga dia tidak sempat bereaksi. Untungnya sebagai karakter utama, dia masih hidup, dalam bentuk tengkorak yang mengenakan kacamata keren. Dia marah dan mengomel, tidak salah lagi adalah model organisme, bahkan anjing saja sudah bisa menangkap ikan. Jumlah kebangkitan berkurang 1, dia melawan dan membunuh anjing asam, memperbarui, kecepatan tembakan busur meningkat sedikit. Dia merasa itu juga tidak buruk, bisa dibilang layak dijadikan saudara. Coba deh kalau ada makhluk bintang, jangan di bawah tanah ada bintang juga, mungkin aku mikir terlalu jauh. Tapi itu adalah senjata pamungkas buat Kovas melawan para dewa. Bintang adalah yang terhebat di bidang biologi dari 9 planet besar. Kemungkinan ditinggal di bawah tanah terpencil ini sangat kecil. Atau mending cari puncak langit dulu. Setelah mencari, dia menemukan sebuah ruang mesin di dalam kegelapan bumi. Dia bersorak, akhirnya ketemu kapal puncak langit. Tapi nggak perlu buka pintu, dia langsung pakai kemampuan material untuk masuk. Melihat-lihat sejenak, lalu menghitung, ingin mencuri barang berharga. Harus diperiksa dulu, kapal ini rusaknya parah kayak kapal, ditumpukan sampah Rovas, hampir tanpa mekanisme pertahanan, masuknya sangat gampang. Ternyata di dalam ruang ini, adalah sarang anjing asam. Dia berdiri di depan kawanan anjing yang menggeram, memang sambutan hangat dari saudara yang baru datang. Dia senang berlaga sangat santai jadi kita tidak usah berpura-pura ya. 1 jam kemudian, sistem, kamu sudah menuntaskan semua anjing asam di kapal ketiga, total sudah membunuh 4112 anjing asam, pencapaianmu? Si pembantai anjing sudah bikin rekor baru, kecepatan tembakan panahmu meningkat 700 poin. Itu berarti sekitar 3 tembakan dalam 1 detik, tidak bisa ditingkatkan lagi. Terima perbaikan baru. Cairan asam, kamu bisa bebas mengatur kadar asam, semakin tinggi kadar asam, semakin kuat sifat korosifnya. Terima perbaikan baru. Asam, kamu bisa menembakkan sejumlah besar asam korosif, bisa memilih bagian tubuh mana saja sebagai titik tembak. Jumlah dan frekuensi tembakan, tergantung pada energi dan stamina. Dia melihat jarinya ragu-ragu, ini, tembak ke kepala, lebih masuk akal. Dengan cepat pintu ruang kapten sudah dia kerok habis. Lakiat berbalik ke sana kemari dengan senang hati, ini seru juga. Sistem, kamu bertemu Kapten Morgan yang sudah gila, sosok tinggi besar muncul dengan tiba-tiba bikin dia kaget setengah mati. Pemberitahuan, Morgan telah kehilangan akal, hanya tersisa kemampuan bertarung. Dia meluncurkan 1 pukulan tapi bisa dihindari, malah dia menendang bagian sensitif Morgan, dia memperhatikan, tidak ada reaksi, separah ini sudah. Lakiat mengayunkan tangan memanggil pedang, mencoba menyerang Morgan dengan serangan cepat, tetap saja tidak kena. Sistem. Energi Morgan melindungi, dengan poin pertahanan lebih dari 200. Kalau gitu, dia melancarkan serangan dahsyat. Kalau sudah busuk, ya mending tiduran aja. Sistem bunuh kapten dalam 1 serangan, terima keterampilan dari Morgan, energi terhisap. Kamu bisa menyedot jiwa target, dan menawannya dalam botol selamanya. Kamu dapat trofi dari kapten, kamu dapat piagam kehormatan, sesuatu yang mirip gelembung bikin dia penasaran, ini adalah Midatu Exo hahaha. Informasi, kamu mendapatkan keterampilan pengetahuan baru, menghidupkan energi yang kamu terima menjadi energi baru. Energi, dia merasa, energi baru, meskipun tidak tahu gunanya apa, tapi terlihat menarik. 20 menit kemudian, Lakiat menyelesaikan pemeriksaan ruang komando. Pembaruan baru, kamu menerima 1 kotak mineral yang disempurnakan, dan 1 mineral tingkat tinggi. Kamu mendapatkan 1 set pemutus sandi, dia bergumam, sepertinya pabrik kompres sudah siap untuk mulai. Tapi pekerja di lini perakitan jadi masalah baru, pekerja murah dan rajin sangat sulit dicari, kalau bisa menghasilkan 10.000 sendis itu sudah bagus. Sistem, kamu mendapatkan bulan yang mengerikan, kecepatan tembak, 1 peluru per menit, efek khusus, penetrasi jarak, setiap peluru bisa menembus pertahanan jarak. Efek khusus 2, langkah menebar sinar bulan dalam cahaya bulan dapat meningkatkan kekuatan secara signifikan, kerusakan meningkat 100%, waktu cooldown berkurang menjadi 1/6. Efek 3, menembus kematian orang yang dibunuh oleh bulan yang mengerikan akan kehilangan kemampuan untuk mati, ada kemungkinan tidak bisa dihidupkan kembali, pembatasan, peningkatan kemampuan. Senjata jarak 0.3 bulan, jarak 0.4 memang, batasan dari senjata yang kuat sangat sulit dipenuhi, dan sekarang ada alat baru yang harus ditunggu untuk digunakan. Akhirnya, Lakiat menarik sebuah senjata gas dari ruang mesin, 3 bentuk, kondisi tidur, energi, tidak jelas, dia mengangkatnya dengan suara bergetar. Suara yang pecah, terdengar seperti makhluk hidup. Sistem, ini adalah bentuk kehidupan yang berubah, dirinya sendiri memiliki sumber energi yang sangat signifikan, hanya sepotong kecil seperti ini sudah menopang 90%. Sumber energi dari kapal luar angkasa. Lakiat bersemangat.
Seperti sihir dari kastil bergerak, ini benar-benar harta karun besar. Dia melambai dan menunjuk ke depan, barang bagus di sini pasti masih banyak, terus cari. Lencana laut memiliki pesan yang belum dibaca. Selena mengirim pesan, ada seseorang yang meminta saya untuk menanyakan kepadamu, apakah kamu suka membunuh naga? Lakiat penasaran, siapa? Ratu itu. Bukan, itu Brandon. Dia menjawab dengan santai, lalu tidak pergi. Selena kehabisan kata-kata tetapi memutuskan untuk mengirim pesan tambahan, diam-diam memberitahu satu rahasia, pasti kamu akan berubah pikiran. Brandon adalah keturunan dari pangeran. Membaca sampai di sini, dia benar-benar berubah pikiran, terkejut mengucapkan dua kata, apa jiwa yang penasaran terbangun? Dia menyarankan, cepat beritahu saya situasi sebenarnya. Selena mengirim pesan, orang-orang mengatakan bahwa ada seekor naga hijau yang berkeliaran di perbatasan negara Organ. Brandon tidak tahan dan ingin membunuhnya, dia meragukan, sesederhana itu, dia menjelaskan, di sekitar hari itu tidak ada orang yang bisa membantu, jadi mereka bertanya kepada kami, bukankah kamu ingin membunuh naga sebelumnya? Saya pikir kamu bisa membentuk sebuah tim. Lakiat masih keras kepala penasaran, ini tidak ada hubungannya dengan Ratu Laut kan? Sistem di dahi Ratu Laut muncul garis kecil. Membuatnya ketakutan, baiklah, saya tidak akan bertanya lagi, dalam benaknya berpikir, intuisi keenam saya berkata bahwa naga hijau mungkin terkait dengan daun merah. Akhirnya dia memutuskan untuk membalas, Selena memberitahu Brandon bahwa saya ingin bekerja sama dengan dia, mohon beritahu saya waktu dan tempat pertemuan. Di bar yang kumuh di desa Piccolo terdengar suara, itu dia, kamu benar-benar adalah orang ratu. Lakiat tidak ingin berputar-putar, dia langsung menekan, baiklah, jangan buang waktu, ceritakan rencanamu. Saya harus berkoordinasi seperti apa? Brandon mengusap dagunya, harus dikatakan sejak peristiwa darah laut berakhir 1 bulan yang lalu, saya kebetulan bertemu putri negara Organ Mesea. Dia memiliki gelar yang indah seperti mutiara, tentu saja sangat cantik. Malam itu kami berbicara dengan sangat menyenangkan, melalui anggur manis di bibir, perasaan bersemangat, menembakkan senjata, menunggu sampai terbangun. Lakiat tidak bisa menahan diri untuk berteriak, langsung saja ke intinya, saya tidak ingin mendengar itu. Dia merasa canggung, maaf, saya sedikit melenceng. Mari mulai lagi, di Tenggara yang misterius, sebuah kerajaan yang kacau dan jahat tiba-tiba bangkit. Raja mereka adalah orang yang sangat kejam dan super menyimpang, sangat rakus dan sangat angkuh. Membuat rakyat negara tetangga menderita. Untuk mengalahkan dia, Nyonya Cassiodon di negara tetangga secara diam-diam mengangkat Ordo Hijau. Dalam pertempuran itu, Ordo Hijau akan muncul sebagai pasukan penyelamat. Penghancuran Ordo Hijau direkrut oleh kerajaan itu sendiri. Brandon bilang ini politik, kita nggak paham. Dia mengeluarkan selembar kertas yang menggambar terbalik. Ini adalah potret seorang iblis kekacauan. Sementara raja tidak tahu apa tas apa. Aku akan menyusup dan menyerang saat mereka bertarung. Melihat gambar di tangannya, kamu langsung mengenali itu Diana. Tapi dia hanya merasa iblis ini terlihat sangat akrab. Hanya saja tidak ingat. Kamu merasa gatal berpikir. Jadi ternyata, aku adalah raja yang cekatan, kejam, dan penjahat. Aku baru saja terjebak di bawah tanah beberapa hari. Bicara soal itu, aku masih cukup mengagumi Diana, dalam waktu singkat telah mendirikan negara, dan memperluas wilayah, memang teladan pahlawan, bikin aku merasa sedikit tertekan. Jadi aku tidak hanya bisa menonton, sebagai raja yang luar biasa, sangat masuk akal untuk secara diam-diam menghancurkan pasukan penyelamat misterius musuh di malam sebelum perang. Laket Chu Hoikan Yaofan memanggil, Brandon mengikuti rencananya, ayo kita pergi, dia berlari sambil membungkuk memanggil ke atas. Tunggu aku, di medan perang saat ini sedang terjadi konflik antara satu pihak kerajaan kekacauan dengan iblis-iblis merah yang ganas, dipimpin oleh tidak lain adalah Diana. Di pihak lainnya adalah kerajaan otak empedu, dengan seluruh tentara mengenakan armor, dipimpin oleh Cassiodon. Dari ketinggian, Brandon mengamati dari atas dan menilai, sepertinya pertarungan ini tidak ada yang menarik. Organisasi pasukan dari iblis wanita itu bisa dibandingkan dengan keterampilan Saint Min. Sementara pasukan acak Cassiodon hanya datang untuk berebut hadiah, pertarungan ini tidak menegangkan sama sekali. Laket setuju, tentu saja, tujuan Cassiodon adalah membuat iblis wanita meremehkan lawan, baru kemudian Ordo Hijau menyerang secara mendadak dalam diam. Dari bawah terdengar teriakan ramai, kedua belah pihak terjun untuk bertarung menarik perhatian mereka berdua. Mulai sekarang, 10 menit kemudian, pasukan Cassiodon menyerah dengan menyerukan putih. Diana duduk angkuh di punggung pemimpin, sambil mengejek. Tentara dari kerajaan otak empedu hanya sampai pada level ini, tampaknya hari penyatuan selatan tidak jauh lagi. Brandon sudah menduga mereka akan kalah, tidak jauh dari yang diperkirakan. Saat Diana masih tenggelam dalam kemenangan, orang itu mendongak dan tersenyum licik berpikir, siapa yang diselamatkan? Tunggu sebentar lagi pasukanku akan tiba, hanya orang yang malang. Tiba-tiba suara dari Ordo Hijau bergema dari langit. Sistem, kamu telah bertemu dengan Ordo Hijau yang dewasa? Cassiodon tertawa terbahak-bahak, pasukanku telah tiba. Brandon memberitahu Laket bahwa Ordo Hijau, target kita telah muncul, tetapi saat menoleh, orang itu sudah menghilang entah kemana. Dia menghentikan pertanyaan jahatnya. Di mana dia? Sekarang, kamu sudah cepat melompat ke punggung Ordo Hijau mengingatkan, si naga kecil, menyerang secara diam-diam itu tidak baik. Tanpa banyak bicara lagi, kamu langsung melancarkan serangan, menghancurkan berlian, satu kekuatan menghancurkan segala hal. Ordo Hijau dan tanah bertabrakan menciptakan suara ledakan yang mengguncang langit.
Pemimpin kedua belah pihak langsung menatap ke arah ledakan bertanya-tanya, apa yang terjadi? Sistem, kamu telah membunuh seekor ordo hijau Mikado, tingkat ketahanan kutukanmu meningkat sedikit, kamu merasa sangat tidak adil, menyebalkan, saudara baik seperti itu, kenapa hanya satu saja? Baru saja menarik kata-kata itu, kamu menerima berita, kamu bertemu dengan Legiun Ordo Hijau Mikado, Kasidon bersemangat kembali, pasukan bantuan kita sudah datang, hal-hal akan menjadi sangat berbahaya. Kebahagiaan datang dengan cepat, 26 naga hijau telah dibunuh, kekuatan kutukan meningkat sedikit. Dia bertanya kepada Brandon, selain Mikado, di mana lagi ada naga hijau? Dia masih tidak mengerti, jadi bertanya lagi, maksudnya apa? Apakah dia berniat membunuh semua naga hijau di planet ini? Dia bertanya lagi, ada yang salah. Dari ribuan tahun kemarahan naga hijau kuno Augustus, Mikado Brandon berani sekali, berani membunuh anggota sukuku. Dia yang takut mati merasa sedih, bukan aku, dia. Dia yang tenang, itu yang aku lakukan, kamu itu naga hijau, Brandon panik, itu naga hijau kuno, sudah selesai, kita menghadapi masalah besar. Berdasarkan pengalamanku bertahun-tahun, sekarang kamu hanya bisa menikahi Ratu Ular Laut, itu satu-satunya cara untuk selamat. Mendengar itu, dia dengan berani menantang, jangan bersembunyi dalam bayang-bayang lagi, kalau berani, keluar sini dan bertarung satu lawan satu. Brandon tampak ingin mengumpat, ini, kamu sudah gila, tiba-tiba, naga hijau kuno diam, itu rencana kiat saudaraku, naga hijau ini sangat licik. Khawatir jika dia tidak keluar lagi, suaranya keras, bantu aku panggil beberapa kalimat, tantang dia dari awal hingga akhir tampak sangat bingung. Apakah kamu benar-benar berniat bertarung sampai mati dengannya? Dia mengonfirmasi, tentu saja, Brandon setuju, baiklah, jika kamu ingin membunuh naga, aku akan ikut bersamamu sampai akhir. Jadi, apa yang ingin kau suruh aku teriak? Dia memberi saran, aku juga belum memikirkan, intinya adalah, mencacinya, katakan beberapa kalimat untuk menantangnya. Baik, maka aku coba. Meskipun aku juga tidak pandai mencaci, dia mengingatkan, sebaiknya cari alasan yang tepat. Bagaimanapun kita adalah pihak yang benar, mengerti. Brandon membersihkan tenggorokannya beberapa kali lalu menggunakan seluruh hidupnya untuk berteriak, Augustus Mikado si bajingan tak tahu malu, sekarang kerajaan kekacauan secara resmi menyatakan perang terhadapmu, alasannya adalah kamu terlalu banyak beranak, membuang sumber daya indah dunia ini, keberadaanmu membuat orang-orang merasa jijik. Dengan sebagai komandan tertinggi, aku memutuskan untuk memberi nama perang ini sebagai Perang Sterilisasi Naga Hijau Mikado. Laket tertawa dalam hati, hebat, dalam situasi yang tidak siap, bisa berbicara sebanyak itu. Berikutnya kita lihat seberapa kuat ketahanan Augustus. Beralih ke kuil naga hijau, di dalam, seorang naga terburu-buru masuk dan melapor, Mikado yang terhormat, aku telah menemukan informasi tentang orang itu. Augustus memerintahkan orang itu, dia bernama Athat, adalah petarung yang baru saja membunuh raksasa laut yang besar, juga pengikut setia Ratu Ular Laut. Augustus dengan mata penuh kemarahan, wanita itu benar-benar serakah. Baru saja menyatukan lautan, langsung memperluas daratan, apapun yang terjadi, dia tidak boleh berhasil. Lalu naga mimpi buruk dari mana datang? Augustus, sudah lama tidak bertemu, dia menyambut dengan angin. Naga mimpi buruk, sudah lama tidak bertemu, naga mimpi buruk mengusulkan, mari kita bekerja sama. Naga hijau kuno merasa curiga, apakah kamu juga ingin membunuh Athat itu? Naga hitam tidak tertarik, Athat apa? Itu hanya tipuan yang sangat sederhana, aku memperkirakan reinkarnasi pria muda akan muncul di sini dan membunuh kaumnya. Naga hijau menduga, berkata seperti itu. Athat itu benar-benar reinkarnasi pria muda, mimpi buruk membuat rencana, orang luar terang, aku dalam gelap, pasti bisa membunuhnya. Naga hijau mengangguk setuju, aku akan mengikuti pengaturan naga mimpi buruk. Dia terbang keluar dari kuil naga hijau dan berbisik, saat ini, aku sudah menunggu selama 500 tahun, aku harus membuat semua orang di planet ini mengerti, era pria terhormat sudah berlalu. Sementara itu, di sisi Lakiet, meskipun luasnya sudah sangat ketat, Brandon tetap tidak menyerah untuk menggoda Augustus, yang saat berusia 3 tahun mengintip ibunya mandi, 8 tahun mencuri pakaian dalam, 12 tahun melawan naga tua, 40 tahun coret-coret sembarangan, dan 66 tahun mengorek hidungnya, lalu mengoleskannya di kepala anak-anak. Saudaraku Aseki, aku benar-benar tidak bisa memarahimu lagi, Lakiet memberi jempol padamu, baiklah, istirahatlah, itu sudah datang. Augustus memimpin satu pasukan naga hijau ke arena, berdiri di depan dua orang yang seperti dewa, dua brengsek kalian, sudah cukup maki-maki belum? Lakiet menjawab dengan santai. Aku merasa dari umur 16 tahun, belum cukup mengerikan, ayo mulai lagi dari situ. Tapi Brandon tidak bisa mengeluarkan suara apapun. Augustus terlalu besar, percaya diri akan kehancurannya, naga dewa muncul megah, lalu dia mengibas ekornya yang besar ke arah kedua orang itu. Melihat perbedaan kekuatan yang terlalu besar, dia memutuskan untuk menggunakan tubuh luar, sebagai pengganti. Mulai bergerak. Sistem, menghabiskan satu tetes minyak ilahi, kamu berhasil menggunakan tubuh luar sebagai pengganti, kekuatan bertambah, kamu menggunakan formasi hukum, patung Arhat levelmu sementara mencapai 129, kamu mendapatkan posisi, meditasi. Dalam bentuk besar ini, dia hanya perlu bersuara dan membuat naga hijau ketakutan, menyebalkan menyerang jalur ketiga milikku. Dia menghentakkan kedua tangannya, membuat naga hijau terjepit, sistem. Kamu membunuh bagian dari naga hijau purba, terus berbalik dari arah tempat menghentak naga seperti menghentak hidung. 3 menit kemudian, sistem, kamu telah membunuh 268 naga hijau, dia mengejek.
apakah kamu hanya punya kemampuan segini saja? Atau jangan-jangan kamu masih takut bertarung dengan tubuh asli? Tak lama kemudian, pilar-pilar yang dikelilingi naga muncul dari bawah tanah. Pilar-pilar ini besar, hingga tubuh luar yang berwarna emas hanyalah makhluk biasa. Sistem naga hijau purba telah menggunakan posisi naga dewa dan kekuatan dari kekuasaan naga sejati. Augustus bersemangat, ini adalah kesempatan untuk mengorbankan ratusan naga hijau demi mendapatkan, biar aku tunjukkan kekuatan sejati. Sistem, kamu telah memasuki wilayah naga dewa 5 warna. Setiap tindakanmu di ruang ini akan diawasi oleh naga dewa 5 warna. Setiap 10 menit, kamu harus menjalani sekali tes posisi. Jika tes gagal, atribut dari target akan melemah setidaknya 10%. Tes posisi kamu berhasil melewati tes pertama dengan 0,8. Beberapa naga hijau juga marah ingin melahap Lakiet. Kembali para pejuang yang diberkati naga dewa, kalian adalah abadi. Hai Tuan telah menghancurkan pencuri jembatan yang telah mempermalukan kehormatan keluarga naga. Dia melihat mereka dengan bingung. Naga hijau yang baru dibunuh itu sudah hidup kembali. Di satu sisi, menggunakan pasukan naga hijau yang mati, lalu hidup kembali untuk menahan tawa. Di sisi lain, menggunakan naga dewa 5 warna untuk memotong atributku. Benar-benar sangat licik. Dia terus menggunakan tangan kosong untuk memukul mereka, ingin melihat seberapa banyak naga hijau ini bisa hidup kembali. Pemberitahuan, kamu telah membunuh seekor naga hijau Mikado. Dia merasa putus asa, ternyata, makhluk-makhluk yang hidup kembali ini tidak memiliki atribut untuk diambil. Tiba-tiba sistem berbicara lagi, ketahanan terhadap kutukanmu meningkat sedikit, ternyata mereka mempertahankan atribut aslinya membuatnya senang, hingga tertawa terbahak-bahak. Naga hijau kuno menatapmu dengan penuh kepuasan, takut dengan auraku, kan, asal aku mau, pasukanku bisa bertempur tanpa henti. Kamu hanya bisa melotot dengan mata berbinar, kalau karakter yang paling menyentuh di desa selatan ini nggak ada orangnya, aku nggak mau nonton lagi. Naga itu marah besar dan berteriak, masih berani mengancam, lihat bagaimana pasukan tanpa batasku membuat orang kehabisan tenaga. 2 hari kemudian, kamu membunuh seekor naga hijau Mikado, totalnya sudah 28.314 naga hijau yang kamu bunuh. Pencapaianmu, pembunuh naga hijau mencetak rekor baru. Pembunuh naga hijau, laporkan naga hijau jahat yang membunuh. Lakiet yang membunuh naga selama 2 hari sudah merasa masa mudanya terkuras, dia mengeluh. Meskipun mendapatkan atribut itu sangat memuaskan, tapi terus-menerus mengambilnya juga cukup melelahkan. Pengumuman, setelah melewati banyak kali pengujian, atribut patung emas lahan menurun 60%. Tidak bisa lebih lemah lagi, kan? Naga hijau kuno melihat lawannya melemah sangat senang. Kamu sudah kelelahan? Dan aku belum bertindak, ayo teman-teman, terus serang. Kamu langsung berubah menjadi wujud Asura, dalam keadaan 100% utuh. Augustus yang putus asa melotot. Apa? Naga mimpi besar? Kamu masih mau nonton sampai kapan? Anak ini punya berapa banyak kemampuan aneh? Dia menjawab, sebentar lagi, silakan habiskan sedikit lebih banyak, tapi naga hijau sudah sangat kelelahan, aku hampir tidak bisa bertahan. Naga hitam memotivasi, aku akan mengingat pengorbananmu. Lakiet dalam wujud Asura menyerang sekumpulan naga dengan lebih ganas daripada sebelumnya, dia dengan cepat mengatasi naga-naga itu sampai mereka belum sempat bangkit kembali.